Maka hasilnya itu adalah 6 kurang 1, 5 ditambah logaritma 2. Oke, semangat pagi adik-adik semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi asam basa kita ya. Kita akan mempelajari tentang pH larutan buffer. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh soal. Oke, yang pertama, suatu larutan buffer dibuat dengan menambahkan 0,06 mol natrium asetat ke dalam 200 ml larutan asam asetat 0,165 molaritas. Oke, jika Ka-nya 10 pangkat min 5, berapa pH larutan jika ke dalam larutan ini ditambahkan 80 mg NaOH? Nah, jadi yang dimaksud dengan larutan buffer ini adalah larutan yang bisa menjaga kestabilan pH ya. Jadi larutan buffer ini terdiri atas, ya ini yang dia tambahkan itu adalah asam asetat. Asam asetat itu adalah asam lemah. Ya, dan natrium asetat ini adalah garamnya. Jadi ini adalah buffer yang terdiri atas asam lemah dan garamnya. Nah, ke dalam sistem buffer ini ditambahkan 80 mg NaOH. Ya, jadi kita harus tahu NaOH ini bisa bereaksi dengan zat yang mana. Ya, jadi NaOH itu kan sebuah basa. Jadi basa itu bisa bereaksi dengan asam ya. Nah, jadi kita tuliskan reaksinya dulu ya. Jadi basanya itu NaOH. Jadi kita tuliskannya NaOH. Oke, itu bisa bereaksi dengan asamnya ya. Asam asetat itu adalah CH3 COH. Oke, nanti yang terbentuk itu adalah natrium asetat, berarti NaCH3 COO ya. Atau CH3CONa juga boleh ya, ditambah dengan H2O. Oke. Nah, jadi kita tuliskan dulu ya keterangannya, 80 mg NaOH. Ini kita ubah ke mol dulu ya. Jadi untuk mengubah ke mol, mol itu sama dengan massa dibagi dengan mR ya. Jadi masanya 80 mg, kita ubah ke gram. Jadi itu ada 80 dikali 10 pangkat negatif 3 gram ya. Oke. Kita bagikan dengan mR dari NaOH. Itu adalah 40. Oke, maka ini diperolehlah 2 dikali 10 pangkat min 3 mol. Ya, jadi kita tuliskan dulu di pada bagi NaOH, molnya itu adalah 2 dikali 10 pangkat min 3 mol. Oke, untuk asam asetatnya diketahui itu adalah molaritas ya dan volume. Jadi kalau mau cari molnya ya, maka molnya itu adalah molaritas dikali volume. Oke, molaritasnya 0,165 dikali volumenya 200 ml, kita ubah ke liter. Itu adalah 0,2 liter. Oke, nah jadi kalau ini kita kalikan 165 dikali 2 itu 330 ya. Dibagi 10.000 berarti dapat 0,033. Oke, nah jadi kita letakkan dulu molnya itu adalah 0,033 mol. Oke, nah yang tadi NaOH coba kita buat dalam desimal aja ya. Jadi 2 dikali 10 pangkat min 3 itu sama artinya dengan 0,002 mol. Oke, nah kemudian di soal juga ada diketahui mol dari natrium asetatnya adalah 0,06 mol. Jadi ini 0,06 mol. Oke, nah jadi kita gunakan MBS ya. Jadi mula-mula, bereaksi, dan sisanya. Ya, kita harus mengetahui mana yang menjadi reaksi pembatasnya. Jadi kita bagikan dengan koefisien reaksi. Untuk NaOH 0,002, kita bagikan dengan koefisiennya 1, itu hasilnya 0,002. Oke. Nah, sedangkan untuk CH3COH itu 0,033 dibagi koefisiennya 1, itu didapat 0,033. Ya, terlihat bahwa NaOH-nya itu lebih duluan habis ya. Jadi sebagai reaksi pembatasnya itu adalah NaOH. Ya, jadi 0,002 mol. Oke. Nah, maka yang bereaksi itu adalah reaksi pembatasnya NaOH, berarti NaOH-nya ini nanti habis ya, nggak bersisa. Ya, berarti 0 mol. Maka yang bereaksi itu adalah 0,002 mol. Oke. Untuk CH3COH-nya
karena ini koefisiennya semua kan koefisiennya 1. Ya, ini 1. Ini 1 juga ya. Oke. Nah, maka karena perbandingan koefisien sama, maka mol yang beraksi itu juga sama ya. Jadi mol yang beraksi itu semuanya adalah 0,002 mol. Ya, ini juga 0,002 mol. Oke. Maka pada sisanya CH3COH-nya itu adalah kita selisihkan 0,033 dikurang 0,002. Ya, itu hasilnya adalah 0,031 mol ya. Sedangkan natrium asetatnya itu kita tambahkan 0,06 ditambah 0,002 dapatnya 0,062 mol. Oke, nah terlihat bahwa ini CH3COH ini adalah sebagai asam lemah. Ya. Dan natrium asetat itu adalah garam. Ya, garam yang mengandung asam lemah di dalamnya ya, ion asam lemah di dalamnya. Jadi asam lemah dan garam ini membentuk buffer. Ya, jadi ini adalah buffer asam ya. Jadi ini terbentuk buffer asam. Jadi kita gunakan rumus buffer asam. Jadi kalau rumus buffer asam adalah konsentrasi H positif itu sama dengan Ka dikali mol asam ya dibagi X dikali mol garam ya. Ya, jadi yang dimaksud dengan S ini adalah ion lemah yang terdapat pada garam. Jadi garamnya itu kan natrium asetat ya. Jadi kalau natrium asetat kan NaCH3COO. Ini ionnya itu kan terdiri dari Na positif dan CH3COO negatif. Jadi ion dari asam lemahnya itu hanya satu buah ini, CH3COO. Sedangkan Na positif itu kan berasal dari ion basa kuat ya. Jadi S ini adalah banyaknya ion lemah yang terdapat pada garam ya. Jadi S-nya itu bernilai 1 yang berasal dari CH3COO- yang ini. Oke, nah jadi kita hitung sama dengan Ka-nya itu adalah di soal adalah 10 pangkat negatif 5. Oke, dikali mol asamnya dari soal ini ya 0,031 dibagi X-nya itu adalah 1 dikali mol garamnya adalah 0,062. Oke, nah jadi 31 bagi 62 tuh kita dapatnya itu 0,5 ya. 0,5 kan 5 kali 10 1. Berarti jawabannya ini adalah 5 dikali 10 pangkat min 6 ya. Oke, dari H positif kita hitung pH. Ya, jadi kita ke sini pH sama dengan minus logaritma konsentrasi H positif. Ya, berarti ini sama dengan minus logaritma 5 dikali 10 pangkat negatif 6. Oke. Maka hasilnya itu sama dengan ya 6 dikurang logaritma 5. Oke. Nah, jadi kalau di pilihan tidak ada 6 kurang logaritma 5, ya kita boleh ubah nih ya. Log 5 itu sama dengan, jadi 6 dikurang log 5 ini bisa kita buat jadi 10 dibagi 2. Oke. Kita pindahkan ke sini ya. Maka hasilnya itu adalah jadi 6 dikurang, kalau sifat logaritma dibagi ya 10 bagi 2 itu dijadikan kurang ya, menjadi log 10 dikurang logaritma 2. Oke, maka hasilnya 6 dikurang logaritma 10 adalah 1 ya, dikurang logaritma 2. Oke, maka hasilnya 6 minusnya kali masuk jadi kurang 1, min ketemu min log 2 jadi tambah log 2. Oke, maka hasilnya itu adalah 6 kurang 1 5 ditambah logaritma 2. Maka pilihan yang tepat itu adalah pilihan B. Oke. Nah, kita ke contoh soal selanjutnya, contoh soal kedua. Tentukan pH larutan yang terbentuk dari campuran 100 ml larutan H2SO4 0,1 m dengan 300 ml larutan NH3 0,1 m ditambah 100 ml larutan NH4Cl 0,1 molaritas.
Oke. Nah, jadi di sini H2SO4 dan NH3 itu merupakan campuran yang bisa bereaksi. Jadi kita tuliskan reaksinya dulu ya. Reaksinya adalah H2SO4 ditambah NH3. Ya, itu terbentuk adalah amonium sulfat. Jadi terbentuk itu NH4 2 kali SO4. Oke. Nah, jadi kita setarkan reaksinya dulu. Jadi NH3-nya ini perlu kita kalikan 2. Ya, reaksinya sudah setara ya. Oke, kita gunakan MBS ya. Jadi mula-mula, bereaksi, dan sisa. Oke, dari soal diketahui H2SO4-nya itu 0,1 M. Volumenya itu 100 mili. Jadi kita hitung molnya dulu. Jadi kalau mol itu kan sama dengan molaritas dikali volume ya. Jadi molaritasnya 0,1 dikali volumenya 100 mili. 100 mili itu 0,1 liter. Oke, maka ini diperoleh 0,01 mol ya. Nah, kita pindahkan dulu di sini berarti 0,01 mol. Untuk larutan NH3-nya molaritasnya 0,1, volumenya 300 mili. Ya, jadi kita cari molnya dulu. Mol sama dengan molaritas dikali volume. Jadi molaritasnya 0,1 kali 300 mili itu sama dengan 0,3 liter ya. Jadi kali 0,3. Itu dapatlah 0,03 mol. Ya, jadi 0,03 mol. Oke. Nah, kita cari reaksi pembatasnya. Untuk mengetahui reaksi pembatas kita bagi dengan koefisien. Jadi 0,01 dibagi 1 itu hasilnya 0,01. Kalau untuk NH3 0,03 dibagi 2 itu dapat 0,015 ya. Jadi yang lebih kecil itu H2SO4. Maka sebagai reaksi pembatasnya itu adalah H2SO4 ya. Jadi H2SO4 ini sebagai reaksi pembatasnya. Berarti nggak bersisa. Maka yang bereaksi itu adalah 0,01 mol. Oke, untuk NH3 yang bereaksi koefisiennya itu kan 2 ya, ini banding 1 ini. Jadi kalau H2SO4-nya 0,01 mol, maka NH3 yang bereaksi itu kita kalikan 2 karena koefisien 2 kali ya. Oke, maka hasilnya itu adalah 0,02 mol. Oke, dan amonium sulfat yang terbentuk ini koefisiennya 1. Jadi dia mengikuti jumlah mol dari H2SO4 karena koefisiennya sama. Oke, maka koefisiennya itu adalah ya 0,01 mol. Oke, maka NH3 sisanya itu kita selisihkan 0,03 dikurang 0,02 hasilnya 0,01 mol. Dan amonium sulfat yang terbentuk 0,01 mol. Oke, kita lihat bahwa NH3 di sini adalah sebuah basa lemah ya. Jadi ini basa lemah. Amonium sulfatnya adalah garamnya. Jadi larutan buffer yang kedua itu komposisinya adalah basa lemah dan garam ya. Jadi terbentuklah buffer basa lemah. Oke, jadi kita gunakan rumus buffer basa lemah ya. Jadi rumusnya adalah OH- sama dengan KB dikali mol basa, oke, dibagi X dikali mol garamnya. Oke, nah jadi di soal KB-nya itu adalah 10 pangkat negatif 5 dikali mol basanya dari soal itu NH3 ya. Jadi mol basanya itu adalah 0,01 mol. Jadi 0,01 mol dibagi X dikali mol garamnya. Jadi di soal ini garamnya ada 2 ya. Yang pertama NH4 2 kali SO4 ya. Jadi garamnya itu adalah NH4 2 kali SO4. Ya, ini kalau kita buat ionisasinya ini kan jadi 2 NH4 positif ditambah SO4 2 min. Oke. Nah, satu lagi garamnya dari soal itu adalah NH4Cl. Oke. Nah, jadi kalau NH4Cl ini terbentuk NH4 positif ditambah Cl-nya. Ya. Jadi sama seperti soal yang sebelumnya, X ini itu adalah banyaknya ion lemah ya yang terdapat pada garam. Jadi yang lemah itu adalah ion amoniumnya.
Ya, jadi pada amonium sulfat, ion amoniumnya itu ada 2 buah. Oke, maka di perhitungannya ini kita buat S-nya 2 dikali mol garam dari amonium sulfatnya itu adalah 0,01 mol ya, yang ini ya. Jadi 0,01 ditambah garam yang kedua itu adalah NH4Cl. NH4Cl itu berapa mol? Jadi kita hitung dulu. Ya, jadi mol itu adalah molaritas, ya molaritasnya 0,1 dikali volumenya 100 mili. Ya, 100 mili kita ubah ke liter 0,1. Berarti 0,1 molaritas dikali 0,1 liter hasilnya 0,01 mol. Ya, jadi di sini kan 0,01 mol. Ion lemah pada amonium klorida itu 1 buah ya. NH4 positifnya 1 buah aja. Ya, jadi kita tambahkan ini S-nya 1 dikali mol garam dari amonium kloridanya itu adalah 0,01. Oke, nah ini hasilnya adalah 10 pangkat negatif 5 dikali 0,01 dibagi, ya yang bawah itu kan 0,02 ditambah 0,01 itu hasilnya 0,03. Oke, ini kalau kita sederhanakan dapatnya 1/3 dikali 10 pangkat negatif 5. Oke, dari OH- kita hitung POH. Ya, jadi kalau POH itu adalah minus, ya jadi minus logaritma konsentrasi OH-. Ya, makanya hasilnya adalah minus logaritma 1/3 dikali 10 pangkat negatif 5. Oke, ini hasilnya adalah min 5 turun ke depannya, jadi pos 5 dikurang logaritma 1/3. Nah, jadi ini sama dengan 5 kurang log 1/3 kita buat jadi tambah ya. Jadi tambah logaritma 3. Itu adalah POH. Jadi kalau ditanya pH-nya, jadi pH sama dengan 14 dikurang POH ya. Jadi 14 dikurang 5 ditambah log 3. Oke, maka hasilnya adalah 14 dikurang 5 dapat 9. Baru kurangnya dikali masuk ya, jadi kurang logaritma 3. Oke, maka pilihan yang sesuai itu adalah pilihan yang E. Oke, nah kita ke contoh soal yang satu lagi ya. Ketiga, berapa gram serbuk natrium asetat ya harus dimasukkan ke dalam 50 mili HCl 0,1 m agar diperoleh larutan dengan pH 5. Oke, dengan asumsi volume larutan setelah ditambahkan natrium asetat tetap 50 mili. Oke. Nah, jadi kita buatkan reaksinya dulu ya. Jadi natrium asetat itu adalah garam yang bersifat basa ya. Karena dia berasal dari NaOH. Na kan dari NaOH yang merupakan basa kuat, sedangkan asetat ini berasal dari asam asetat yang merupakan asam lemah. Jadi garamnya itu bersifat basa. Garam yang bersifat basa itu bisa bereaksi dengan HCl. Oke, nah jadi kita tuliskan reaksinya dulu. Jadi reaksinya adalah CH3 COONA ditambah HCl. Oke, ini terbentuklah CH3 COOH ditambah NaCl. Oke, nah pertanyaannya berapa gram? Jadi kita belum tahu gramnya. Misalkan kita buatkan misalkan S gram. Oke, nah jadi kalau molnya berapa? Jadi kita hitung mol. Jadi mol sama dengan massa dibagi mr. Oke, massanya S gram. Mr dari natrium asetat itu berapa ya? 59 tambah 23 82 ya. Jadi ini 82. Oke, jadi S per 82 mol. Jadi kita tuliskan dulu. Di sini X per 82 mol. Oke. Nah, kalau HCl-nya itu berapa mol? Jadi kita kalikan. Jadi 0,1 molaritas dikali 50 mili. Oke. Nah, jadi molnya itu adalah molaritas dikali volume. Molaritasnya 0,1, volumenya 50 mili ubah ke liter dapat 0,05. Ya, makanya hasilnya adalah 0,005 mol. Oke.
Nah, jadi kita pindahkan dulu ya. Ini hasilnya adalah 0,005 mol. Sehingga diperoleh larutan buffer ya dengan pH 5. Ya, jadi di sini yang bersisanya itu haruslah CH3CONA-nya ya. Jadi nggak boleh bersisa HCl. Kenapa? Karena HCl itu asam kuat. Asam kuat pH-nya itu biasanya 1 sampai 3 ya. Jadi kalau di sini pH-nya 5, berarti yang paling masuk akal itu adalah larutan buffer asam. Jadi kalau larutan buffer asam harus tersisa asam lemah dan garamnya. Jadi kalau kita gunakan MBS, ya ini mula-mula, ini bereaksi, ini sisa, maka hasilnya itu nggak boleh bersisa, ini harus 0 ini. Oke, maka yang bereaksi itu adalah 0,005 mol. Oke, nah kemudian mol yang bereaksi pada natrium asetat ini perbandingannya ke 1, ini 1, ini 1 juga ya. Sehingga jumlah molnya itu semuanya sama. Jumlah molnya adalah 0,005 mol. Yang CH3COH juga 0,005 mol. Oke, maka sisa dari natrium asetatnya adalah S/82 dikurang 0,005. Oke, sedangkan asam asetatnya yang terbentuk adalah 0,005 mol. Oke. Nah, sekarang soalnya kan pH-nya 5 ya. Jadi kalau pH 5, berarti konsentrasi A positifnya itu adalah 10 pangkat minus pH ya. Jadi 10 pangkat min 5. Oke, kita gunakan ya. Jadi CH3COH ini adalah asam lemah. Ya, dan natrium asetatnya adalah garamnya. Oke, jadi kita gunakan rumus H positif sama dengan Ka dikali mol asam dibagi X dikali mol garam. Oke. Nah, dari soal nilai Ka-nya adalah 10 pangkat negatif 5. H positifnya dari atas ya, 10 pangkat negatif 5 juga. Oke, mol asamnya asam lemahnya ini adalah 0, ini 0,005 mol dibagi X ini adalah ion lemah yang ada pada garam. Ion lemahnya itu hanya ion asetat. Ya, CH3COO-nya 1 buah. Berarti nilai S-nya adalah 1 buah. Jadi 1 dikali mol garamnya itu adalah X/82 dikurang 0,005. Oke, nah jadi 10 pangkat min 5 bagi 10 pangkat min 5 habis ya, 1 ya. Kemudian kita kali silang sehingga diperolehlah X/82 dikurang 0,005 itu harus sama nilainya dengan 0,005. Oke, maka S/82 sama dengan 0,005, ini kita pindah jadi tambah ya, ditambah 0,005 dapatlah 0,01. Oke, sehingga nilai S-nya itu kita kali silang, 82 dikali 0,01 dapatlah 0,82 gram. Oke, maka pilihan yang benar itu adalah pilihan C. Oke, sekian ya untuk pembahasan larutan buffer hari ini. Jangan lupa ya di follow, kemudian di subscribe, dan di komen ya. Dan di like juga jangan lupa untuk konten kimia terbaru setiap harinya ya. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Be blessed and be smarter. Bye-bye.